Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu pengantar pengelolaan keuangan negara 2, dan bahasan pagi ini adalah tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi diharapkan setelah mengikuti agenda pertemuan perkuliahan ke-8 ini, teman-teman sekalian akan memahami pokok-pokok aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bagaimana. Subbab yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama, pengertian atau definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya adalah ruang lingkup pemberlakuan Perpres nomor 16 tahun 2018. Ini adalah peraturan terbaru ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya, jenis pengadaan barang jasa pemerintah apa aja nanti di belakang akan kita bahas. Selanjutnya kita juga akan melihat pengadaan barang jasa pemerintah itu tujuannya apa, kebijakan yang akan diambil itu harus bagaimana, prinsip serta etika pengadaan barang jasa pemerintah itu bagaimana. Selanjutnya kita akan melihat pelaku pengadaan barang jasa pemerintah itu siapa aja. Dilanjutkan dengan siklus pengadaan barang jasa pemerintah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dan yang relatif baru meskipun tidak baru-baru amat yaitu adalah tentang pengadaan barang jasa secara elektronik ataupun repeat order. Yang pertama, kita lihat dulu. Sebelum ini sejak 2010 sampai dengan 2018 sekarang ini paling tidak sudah ada 6 perpres ya. Sudah ada 6 perpres. Jadi ada yang rentangnya setahun udah diubah, 2 tahun. Teman-teman bisa lihat sini ya. Ini rentang 2015 sampai dengan 2010 sampai dengan 2015, ini hampir tiap tahun itu berubah. Karena apa? Karena perkembangan cepat sekali tentang pengadaan barang dan jasa. Teman-teman sekalian kalau ngelihat kita sekarang kalau beli sesuatu nggak usah ke toko. Begitu juga dengan pengadaan barang jasa pemerintah ini. Yang dulunya harus iklan di suatu media massa, ini sekarang tidak harus, meskipun beberapa tetap mengharuskan, tapi untuk kegiatan-kegiatan atau untuk barang jasa tertentu sudah ada katalognya. Nanti akan kita bahas di belakang. Sampai pada akhirnya peraturan yang terakhir adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita lihat dulu definisinya. Definisinya dari pengadaan barang jasa pemerintah itu apa? Yaitu adalah kegiatan. Nah, kegiatan ya, kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan pengadaan barang jasa. Oleh siapa? Oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah. Jadi pemerintah pusat ya, pemerintah pusat yaitu kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah yaitu adalah perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD. Jadi kalau mamanya pengadaan barang jasa ini dari APBN atau dibiayai dari APBN atau APBD, otomatis harus berdasarkan Perpres ini, Perpres nomor 16 tahun 2018. Yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oke ya. Kenapa pengadaan barang jasa pemerintah itu perlu diatur? Kenapa enggak? Kalau teman-teman sekalian ingat ya, mata kuliah terdahulu kita, saya seringkali berbicara bahwa satuan kerja itu mendapatkan DIPA. DIPA itu di dalamnya adalah uang ya, uang ataupun nilai rupiah tertentu untuk membiayai kegiatan atau program tertentu. Nah, kenapa nggak serta-merta langsung beli aja gitu ya? Jadi kenapa pengadaan barang jasa itu perlu diatur? Karena yang pertama adalah karena pengadaan barang jasa ini berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian nasional. Jadi teman-teman sekalian kalau ingat ya, rumusnya pertumbuhan itu adalah Y sama dengan CIG XM ya.
G di sini adalah government spending. Nah, government spending di sini tadi dari definisi bisa terlihat ya. Dari definisi tadi kan terlihat bahwa dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi ada government spending di sini. G, government. Salah satu government spending adalah pengadaan. Pengadaan apa? Pengadaan barang jasa. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk apa? Untuk pelayanan publik dalam rangka untuk melayani masyarakat dan perkembangan perekonomian nasional. Yang selanjutnya, karena pengadaan barang jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, ya tentunya kan dari APBN APBD, sehingga perlu governance yang bagus dan akuntabilitas. Jadi di situ dari perencanaan diawasi sampai dengan pertanggungjawaban ya. Yang selanjutnya, kenapa pengadaan barang jasa pemerintah perlu diatur, yaitu adalah perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang besar-besarnya atau value for money dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Teman-teman sekalian, ini ya apa namanya, akhir-akhir ini ada isu TKDN, ingat nggak? TKDN ngerti? Nanti teman-teman bisa browsing seberapa pemerintah atau produk-produk yang diproduksi negeri ini harus memenuhi TKDN 25% dan ditingkatkan sampai dengan semaksimal mungkin. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan UMKM, serta pembangunan berkelanjutan. Nanti kita bahas di belakang. Nah, struktur Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu terdiri dari 15 bab dan 94 pasal. Dimulai dari ketentuan umum ya sampai dengan yang terakhir adalah ketentuan penutup. Termasuk di dalamnya ini kalau kita lihat bagaimana perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai termasuk di dalamnya adalah bagaimana melaksanakannya, apakah melalui penyedia ataukah melalui swakelola. Swakelola apa, melalui penyedia itu apa, nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Ada pengadaan khusus ya, bab selanjutnya ini teman-teman sekalian bisa lihat yang sampai ini pengadaan barang secara elektroniknya. Ini yang saya bilang tadi di depan relatif baru, meskipun ini tidak baru-baru amat ya, tapi perkembangan tentang pengadaan barang secara elektronik ini sangat cepat. Selanjutnya, ruang lingkup pemberlakuan Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, kita balik lagi ya ke definisi tadi ya. Definisi tadi yang di awal tadi apa? Dilaksanakan oleh siapa? Oleh kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah. Nah, ini di sini ini sebenarnya mirip dengan definisi di depan tadi. Anggaran yang digunakan ruang lingkup yang berikutnya ya. Anggaran yang digunakan adalah APBN APBD. Termasuk yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman dalam negeri atau hibah ataupun pinjaman luar negeri ataupun hibah luar negeri. Ini ada dalam pasal 2 Perpres nomor 16 2018. Nah, jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama tentunya barang ya. Namanya juga barang dan jasa ya. Jadi pengadaan yang pertama adalah tentang barang. Yang selanjutnya tentang jasa. Kita ke barang dulu ya. Barang adalah setiap benda baik berwujud ataupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh pengguna barang. Intinya adalah barang yang bisa dilihat dengan mata. Ya. Contohnya apa? Banyak sekali. Lihat sekeliling kelas kalian ya. Ada meja, ada kursi, ada komputer, spidol bahkan. Itu adalah termasuk definisi dari barang. Jasa konsultasi. Nah, jasa konsultasi ini apa? Yaitu adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
Ini jasa konsultasi ya. Contohnya apa nih contohnya? Contohnya adalah konsultan perencana. Kita nggak mungkin tahu-tahu bikin gedung nggak ada perencanaannya. Langsung batu bata disusun, besi disusun, nggak mungkin. Jadi ada konsultan perencana. Termasuk di berikutnya adalah konsultan pengawas. Nanti merencanakan, setelah itu dibangun, nggak diawasi, hancur semua. Nah, jadi ada contohnya ya, konsultan perencana, konsultan pengawas pekerjaan. Selanjutnya adalah jenis pengadaan barang jasa yang selanjutnya adalah pekerjaan konstruksi. Dari kata-katanya udah terbayang ya. Contohnya apa ini? Kalau tadi barang itu adalah yang bisa kita lihat sama ya. Konstruksi ini bisa kita lihat juga, tapi nilainya lebih besar. Gedung contohnya, jembatan, jalan, dan seterusnya. Definisi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan. Teman-teman bisa tahu. Selanjutnya, jenis yang terakhir yaitu adalah jasa lainnya. Jasa lainnya itu adalah yang tidak bisa terdefinisi dari barang, jasa konsultasi, ataupun jasa konstruksi. Contohnya apa? Definisi dulu lah. Jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya teman-teman sekalian, di era informasi ini kita kan perlu suatu pengaman ya. Jadi contohnya adalah salah satunya adalah jasa pengamanan ya. Pengamanan apa? Pengamanan sistem elektronik kita. Atau jasa pembangunan suatu software. Software apa? Contohnya banyak sekali. Nanti teman-teman sekalian akan ngelihat sistem absensi kita, atau kita sekarang sudah memperkenalkan paperless gitu dalam kegiatan sehari-hari perkantoran. Yang namanya disposisi sekarang sudah elektronik lewat suatu sistem. Sistem itu harus dibangun. Jadi bukan termasuk konsultasi, tapi emang harus diadakan. Tapi kita nggak bisa ngelihat dengan mata gitu. Tapi sistem itu harus kita install. Jadi teman-teman sekalian nanti kalau mamanya sudah lulus dari sini ya, lulus dari PKN STAN, masuk ke dunia kerja, absen sudah nggak seperti zaman pertama saya masuk kerja harus pakai tanda tangan manual. Sekarang apalagi di era COVID-19 ya, ini kita sudah bisa absen dari manapun asal kerjaan selesai. Nah, itu semua harus dibangun, teknologi atau sistem informasi itu harus dibangun. Jadi inilah salah satu contoh pengadaan barang jasa pemerintah dalam kategori jasa lainnya. Oke, selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah? Yang pertama saya dari bawah dulu ya, melalui penyedia. Siapa penyedia? Ya, siapapun yang bisa menyediakan barang jasa, itulah penyedia. Definisinya adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Pelaku usaha ya. Siapa pelaku usaha itu? Yaitu adalah orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah RI baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Contohnya banyak sekali, kalian bisa ngelihat umpamanya beli kertas, itu kan penyedianya siapa? Yaitu adalah toko kertas. Mau beli mesin fotokopi, penyedianya siapa? Nah, itulah. Selanjutnya yang kedua adalah cara pelaksanaan yang kedua adalah swakelola. Dari kata-katanya swa gitu ya, artinya kan sendiri, kelola, mengelola sendiri. Jadi teman-teman di kementerian lembaga ataupun perangkat daerah itu mengadakan sendiri. Nah, definisinya adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri ya, dikerjakan sendiri. Oleh siapa? Ya, oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah. Nah, tapi nanti dalam definisi ini dikenal dengan beberapa tipe swakelola.
tipe 1, 2, 3, 4. Bedanya apa nanti ada di belakang. Tapi pada prinsipnya adalah tipe 1 itu maksudnya dilaksanakan semuanya oleh kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah itu sendiri. Nanti berikutnya ada tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah ini ternyata ada pas sekali langsung. Nah ini diatur teman-teman sekalian, nanti coba download ya Perpres terbaru ini, Perpres nomor 16 2018 ini langsung ke pasal 23 ya. Jadi tipe 1 ini adalah direncanakan dan dilaksanakan ataupun diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah itu sendiri. Jadi semuanya dari perencanaan, pelaksanaan diawasi oleh dia sendiri. Yang kedua, tipe kedua ini direncanakan dan diawasi oleh kementerian. Tapi yang melaksanakan siapa? Ada tim pelaksana swaklola sendiri. Jadi bedanya sama yang di tipe 1, kalau ini adalah dilaksanakan oleh pegawai lah istilahnya. Pegawai mereka sendiri, ini ada orang lain, yaitu dilimpahkan ke pelaksana swaklola. Siapa? Yaitu adalah tentunya eksternal ya. Yang tipe ketiga, direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, tapi dilaksanakan oleh suatu organisasi kemasyarakatan. Nah, tipe keempat, direncanakan sendiri. Kalau tadi yang tipe 1, 2, 3 tadi direncanakan diawasi oleh kementerian, ini direncanakan oleh kementerian, lembaga itu sendiri. Tapi tanggung jawab usulan atau maksudnya apa aja yang dikerjakan itu berdasarkan dari usulan kelompok masyarakat. Jadi teman-teman di kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah hanya menyediakan dananya aja. Jadi istilahnya oke, ini silahkan dilaksanakan, aku akan sediakan dananya, silahkan untuk kegiatan apa aja. Jadi berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan harus dilaksanakan oleh mereka sendiri dan diawasi oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, singkatnya begitu. Tapi teman-teman sekalian juga harus bayangin ya, apa iya semuanya dikerjakan sendiri gitu, sementara gak ada tenaga ahlinya. Jadi menurut pasal 23 ini, dari keempat tipe ini tetap ada tenaga ahlinya, tapi tidak boleh mendominasi. Artinya apa? Tidak boleh lebih dari 50%. Oke, selanjutnya tentang tujuan pengadaan barang jasa pemerintah. Sorry, ini kebalik ya. PBJP ya, tujuan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama adalah menghasilkan barang jasa yang tepat, pastilah ya. Tujuan yang pertama adalah mendapatkan barang jasa yang tepat. Tepat maksudnya apa? Sesuai kualitas, jumlah, waktu. Jadi harus diadakan kapan, misalnya triwulan berapa ataupun semester berapa dengan biaya berapa untuk setiap uang yang dibelanjakan. Jadi udah ada di DIPA masing-masing ya. Terus tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri ya. Tadi saya di awal sudah singgung sedikit ya, teman-teman mungkin pernah dengar TKDN, yaitu adalah tingkat komponen dalam negeri. Kalau nggak salah itu minimal 40% dan harus ditingkatkan seiring periode gitu ya. Jadi minimal 40%. Yang selanjutnya tujuannya adalah meningkatkan peran serta UMKM. Teman-teman sekalian tahu ya, UMKM dimanapun itu meskipun kecil, mereka sangat berperan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Karena apa? Yang kecil-kecil itu less likely. Jadi sangat kecil kemungkinannya untuk membawa uang ke luar negeri. Jadi istilahnya uang yang
uang yang beredar di UMKM, ya udah larinya di sekitar itu juga, sehingga efek ikutannya itu akan banyak gitu, akan besar gitu ya. Selanjutnya adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Nah, nanti di situ dikenal dengan preferensi harga. Jadi umpamanya ada 25% itu harus mengutamakan penyedia atau pelaku usaha nasional. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri ya di Perpres 16 tersebut. Tujuan yang berikutnya adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Jadi itu tujuan yang selanjutnya. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Selanjutnya mendorong pemerataan ekonomi. Nah, ini jelas nih. Jadi nggak mungkin pengadaan barang jasa di provinsi A penyedianya datang dari provinsi B. Itu sangat kecil kemungkinannya, kecuali memang tidak ada gitu ya. Tapi kalau untuk yang kebutuhan sehari-hari perkantoran itu pasti ada di sekitar itu, sehingga akan mendorong pemerataan ekonomi dimanapun, di provinsi manapun, karena semua provinsi ada kantor kita, ada kantor kementerian ataupun perangkat daerah. Yang selanjutnya adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, ini harus dijaga ya, dari tahun ke tahun harus ada terus. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kebijakan umum proses pengadaan barang jasa itu bagaimana. Yang pertama, tentunya kita ingin meningkatkan kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan barang jasa itu harus transparan dan seterusnya. Melaksanakan pengadaan barang jasa lebih transparan, terbuka, kompetitif, memperkuat kelembagaan SDM pengadaan barang jasa termasuk agen pengadaan. Mengembangkan e-marketplace tadi sudah disinggung ya. Di era sekarang kita nggak bisa lepas dari marketplace ya. Nggak mungkin kita beli kertas satu rem harganya sangat mencolok, perbedaannya dibandingkan dengan toko itu sangat tidak mungkin, kecuali emang kejadian luar biasa ya, umpamanya gempa atau bencana alam yang menyebabkan ada kelangkaan suplai barang. Dan semua harga itu bisa dicek secara online gitu. Teman-teman sekarang juga ngelihat kan, kita mau beli sesuatu aja kita bandinginnya mungkin bisa sehari 2 hari, belum ngelihat review YouTube dan seterusnya. Begitu juga dengan ini, kita kebijakan umum yang diambil pemerintah yaitu adalah mengembangkan e-marketplace. Pak, jadi pemerintah punya Tokopedia semacam itu. Nah, nanti ada di slide terakhir ya, slide akhir maksud saya. Yang selanjutnya, kebijakan umum yang kelima adalah menggunakan teknologi informasi, pasti ya, mendorong tadi ya TKD yang tadi, produksi dalam negeri dan standar nasional Indonesia, memberikan kesempatan UMKM lebih besar untuk menangkap peluang pengadaan barang jasa ini, mendorong pelaksanaan penelitian dan mengadakan pengadaan berkelanjutan. Oke, prinsip yang diambil yaitu ini normatif ya, efisien. Pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas maksimum. Efektif, pengadaan barang jasa pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan atau sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, transparan, semua informasi jelas kapan akan dilaksanakan dan informasi itu tidak boleh dibatasi. Terbuka, pengadaan barang jasa dapat diikuti oleh penyedia barang jasa yang tentunya atas kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah bersaing. Pengadaan barang jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat
di antara sebanyak mungkin penyedia barang jasa. Makanya tadi prinsip yang keempat, terbuka itu sangat penting gitu ya. Zaman sekarang semua bisa dimonitor, semua mata bisa ngelihat. Jadi harus pengadaan barang jasa harus dilakukan secara terbuka informasinya. Untuk apa? Untuk menjaring sebanyak mungkin calon penyedia barang jasa, sehingga mereka akan bersaing secara sehat dan pemerintah mendapatkan barang yang baik juga tentunya. Adil dan tidak diskriminatif, pengadaan barang jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang jasa, tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, tentunya dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Akuntabel, pengadaan barang jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini harus jelas, mamanya nanti lelang itu prosesnya kapan, berita acaranya harus lengkap dan seterusnya, berita acara pemenang, berita acara penyerahan barang, berita acara pengawasan dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita setelah tadi tujuan, kebijakan umum, prinsip, kita akan melangkah ke etikanya. Bagaimana etika yang seharusnya diambil atau dilakukan oleh para subjek dari pengadaan barang jasa. Yang pertama adalah tertib dan bertanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam pengadaan barang jasa tersebut dilakukan secara tertib dan disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang jasa. Yang berikutnya, yang etika yang kedua adalah profesional, mandiri dan jujur. Dari sini udah penjelasannya bisa ditebak ya. Mereka dalam bekerja harus profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan sehingga dokumen-dokumen yang harusnya belum dipublish harus tetap di-keep gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memberikan rasa untuk berkompetisi dengan sehat gitu. Yang selanjutnya adalah tidak saling mempengaruhi. Maksudnya apa? Kalau mamanya si calon penyedia barang jasa itu saling mempengaruhi, udahlah kamu nggak usah ikut aja, ini susah ini, biar aku aja yang menang, dan seterusnya kayak gitu. Nggak boleh itu ya, tidak boleh saling mempengaruhi, baik dilakukan oleh antar calon penyedia barang jasa ataupun dari panitia pengadaan barang jasa kepada calon penyedia barang jasa. Yang selanjutnya adalah menerima dan tanggung jawab. Jadi maksudnya adalah menerima dan tanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan. Bapaknya sudah ada keputusan siapa yang menang, oke lah, itu dihormati dan merupakan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait. Menghindari konflik interest ya, ini udah jelas. Jadi jangan sampai ada pertentangan kepentingan antara berbagai pihak ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang jasa. Mencegah pemborosan, tadi ada kaitannya dengan prinsip pengadaan barang jasa tadi yang efektif dan efisien. Terus selanjutnya yang ketujuh, menghindari penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai panitia pengadaan ada peluang untuk melakukan kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi ataupun golongan sehingga merugikan para calon penyedia barang jasa. Tentunya pasti merugikan kepada negara karena di situ mungkin kemungkinan besar ada markup dan seterusnya. Sehingga pada efeknya adalah negara dirugikan yang harusnya kita dengan rupiah sekian sudah mendapatkan hasil yang bagus, tapi ternyata di markup oleh orang-orang atau oknum-oknum yang mempunyai wewenang tertentu yang disalahgunakan. Tidak menerima atau menawarkan menjanjikan nih.
jangan sampai ya. Memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat kepada siapapun yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Itu etika pengadaan barang jasa. Oh iya, ini untuk lebih tepatnya teman-teman bisa lihat ya di slide berikutnya, slide 17. Nah ini kira-kira apa sih yang berhubungan dengan pelanggaran etika ya? Pastinya adalah adanya konflik of interest dalam penerapan etika-etika yang telah kita bahas di depan tadi. Yang pertama, contoh ya, ini adalah contoh-contoh nih. Ada direksi ataupun dewan komisaris atau personel inti dari suatu badan usaha ternyata merangkap sebagai direksi, dewan komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender yang sama atau serupa. Jadi misalnya untuk pekerjaan di suatu satuan kerja A gitu, ada pengadaan barang, contohnya apa ya, pengadaan komputer atau laptop gitu. Ternyata pemainnya atau calon penyedia barangnya adalah orang yang sama gitu. Gak boleh itu konflik of interest dalam penerapan etika yang tadi. Yang selanjutnya, konsultan perencana pengawas bertindak sebagai pelaksana. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, tadi di slide-slide awal tadi, teman-teman bisa lihat yang coba teman-teman balik lagi ke slide 9 ya. Tadi jenis-jenis pengadaan barang jasa tadi kan ada jasa konsultansi ya. Jadi di dalam suatu pekerjaan konstruksi itu kan ada perencana, pengawas, pelaksana, harusnya 3 institusi yang berbeda. Tapi di sini baik perencana, pelaksana maupun pengawas adalah orang yang sama, atau minimal keluarga yang sama, atau minimal adalah teman gitu ya. Sehingga yang harusnya merencanakan, yang harusnya mengawasi pelaksanaan akhirnya tidak tercapai. Siapa yang dirugikan? Ya kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang mempunyai pekerjaan itu. Selanjutnya adalah konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Ini mirip sama yang tadi ya. Selanjutnya pengurus atau manajer koperasi yang mengikuti tender seleksi perangkat daerah, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, ataupun PPK. Ini maksudnya begini teman-teman. Ini adalah contoh dari si A yang mempunyai wewenang, tapi ternyata dia sendiri yang mengadakan. Istilahnya dia punya pekerjaan, dia beli ke tokonya dia sendiri gitu. Kan nggak boleh itu. Jadi di situ adalah pengurus, manajer, pemilik, yang mana dia merangkap di kantornya adalah sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya adalah PPK atau Pokja Pemilihan atau PP, baik langsung ataupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan. Ini mirip-mirip dengan yang di atas. Ini mirip ya. Mirip. Beberapa perusahaan yang mengikuti tender dikendalikan langsung dari ada atau dikendalikan oleh pihak yang sama. Ini sama nih. Ini adalah mirip dengan yang ini. Ini mirip dengan ini. Oke, selanjutnya para pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama pengguna anggaran ya. Sekalian udah tahu ya siapa pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah menteri ya. Kuasa pengguna anggaran siapa? Kuasa pengguna anggaran adalah kepala satuan kerja. Pejabat pembuat komitmen adalah siapa? Ya, salah satu orang yang ditunjuk oleh KPA. Biasanya dirangkap, atau kalau umpamanya kepala satuan kerja itu nggak mau ya bisa melimpahkan ke orang lain. Jadi PPK ini, kalau teman-teman sekalian masih ingat, PPK ini adalah pejabat yang karena tindakannya mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran ya, pengeluaran DIPA.
Pejabat pengadaan dan pejabat pengadaan itu apa? Pejabat pengadaan itu kalau dalam pengadaan itu ada batas-batas tertentu yang harus lelang ataupun bisa penunjukan langsung atau pembelian langsung. Nah, kalau kalau aturan yang lama itu adalah 50 juta, kalau yang aturan yang baru kalau nggak salah 100 ya. Jadi kalau mamanya di atas 100 dia harus lelang. Tapi kalau di bawah 100 dia harus bisa menunjuk langsung penyedia barang jasa. Siapa yang menunjuk? Yaitu adalah pejabat pengadaan. Untuk batasnya nanti dicek lagi ya. Saya agak lupa, nanti dicek lagi. Pokja pemilihan. Apa itu Pokja pemilihan? Pokja pemilihan atau agen pengadaan adalah pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian lembaga sebagai pihak pemberi pekerjaan. Untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat nih di pasal 14 ya. Pejabat ataupun panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Jadi ini adalah teman-teman kita yang bertugas secara administrasi ya. Bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan, melihat hasil pekerjaan udah sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak atau belum. Selanjutnya adalah penyelenggara swakelola. Tadi udah dijelaskan ya di depan, tadi ada swakelola tipe 1, 2, 3, 4. Penyedia adalah penyedia atau pelaku usaha yang menyediakan barang jasa. Garis besarnya pada prinsipnya adalah, kita ingat ya, proses pengadaan barang jasa tadi ada yang pengadaan barang jasa yang biasa ataupun pengadaan melalui swakelola. Jadi di sini dibedakan antara penyediaan melalui penyedia dan penyediaan melalui swakelola. Tapi pada dasarnya adalah sama, dimulai dari perencanaan. Di perencanaan itu identifikasi kebutuhannya itu apa, terus akhirnya pendapatan barang jasa yang akan kita beli atau kita adakan apa, cara pengadaannya bagaimana, apakah swakelola ataupun penyedia, jadwalnya bagaimana, apakah di triwulan pertama harus selesai, triwulan kedua, dan seterusnya. Termasuk dalamnya adalah anggaran pengadaan. Sudah ada belum? Jangan-jangan kita pengen mempunyai kebutuhan, kita pengen menetapkan barang jasa, jangan-jangan anggaran pengadaannya nggak ada. Gitu. Kita juga harus saling lihat. Tapi biasanya kalau momennya kebutuhannya udah ada, pasti anggarannya sudah ada. Kan teman-teman sekalian udah tahu kan siklus perencanaan teman-teman yang lalu ya. Perencanaan sudah dimulai dari tahun sebelumnya. Oke, nah itu di tahun sebelumnya itu pas perencanaan, di dalamnya ada ngelihat tahun depan itu kira-kira butuh apa nih. Oh, tahun depan kita butuh mobil nih, atau butuh meja kursi, atau butuh meja komputer, atau butuh gedung baru. Nah, semuanya diadakan dan direncanakan dari tahun sebelumnya. Tapi di sini tetap kita ngecek lagi, jangan-jangan uang atau dana yang disediakan oleh pemerintah tidak mencukupi. Gitu. Oke, di persiapan tadi dijelaskan ya, di cara pengadaan tadi kita mau atas kebutuhan, kita ngadainnya gimana nih? Apakah swakelola atau langsung aja ke penyedia barang jasa. Nah, jadi persiapannya kalau swakelola itu adalah dari penetapan, penyelenggaranya nanti siapa, tipe yang diambil itu apa, dan selanjutnya adalah pelaksanaan swakelola tadi 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya adalah pertanggungjawaban pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola. Sementara kalau melalui penyedia harus pada tahap persiapan harus menetapkan HPS. HPS itu apa? Harga perkiraan standar. Ada siapin kontrak juga, spesifikasi barang yang akan dikontrakkan itu seperti apa, apakah perlu uang muka, jaminan, dan seterusnya.
Kalau udah, baru dilaksanakan dia pelaksanaan pemilihan. Pemilihan ini di sini macam-macam ya. Maksudnya apakah dia cukup membeli langsung atau menunjuk langsung atau kontrak. Selanjutnya pelaksanaan kontrak dan diakhiri dengan setelah terima hasil pekerjaan. Oke, secara garis besar itu ya. Ini adalah perpanjangan gambar dari ini ya, yang perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pertanggungjawaban untuk swakelola. Nah, swakelola diawali dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, yang relatif baru, yaitu adalah pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah, ini yang menarik ini. Teman-teman sekalian, di era teknologi informasi ini ya, kita bisa masa mau tahu pekerjaan apa aja yang dilaksanakan oleh pemerintah, kita nggak tahu sih. Jadi nanti namanya teman-teman dalam kaitannya pengadaan barang jasa secara elektronik ini bisa berkunjung ke halaman situs ini LPSE ya. Situsnya adalah lpse.lkpp.go.id. Nah, di situ ada semua contoh marketplace dari pengadaan barang jasa ya. Kalau teman-teman bayangin ya kayak Tokopedia gitu loh. Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan seterusnya. Tapi yang diperjualbelikan di sini apa? Ya mirip-mirip juga, tapi intinya adalah kebutuhan dari kementerian lembaga. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan apa aja yang ditawarkan di negeri ini gitu. Nah, teman-teman sekalian kalau bisa ngelihat ya, berkunjung ke LPSE, lkpp.go.id, ini nanti ada kode paket apa nih, contohnya nih, ada pekerjaan sewa layanan SIPT. Apa itu SIPT? Sistem Informasi Persuratan Terpadu. Dilaksanakan oleh siapa nih? Nah, dilaksanakan oleh Sekretaris Kabinet. Nilainya berapa? Harga perkiraan standarnya 725 juta. Apakah umpamanya saya sebagai calon penyedia barang jasa, ini kayaknya ini lingkup pekerjaan saya nih, mungkin bisa mengambil itu ya. Bisa mengambil pekerjaan itu. Oke, kita kembali ke sini. Kira-kira kayak gitu ya. Ini kementerian lembaga, kita datang ke marketplace gitu ya. Kita datang ke market, kita langsung ngelihat katalog elektronik. Kalau ada umpamanya kita ngelihat, kayaknya harga laptop berapa sih? Murah nggak beli di sini? Jadi teman-teman penyedia barang jasa, toko gitu ya, naruh barangnya di sini. Oke, seperti biasa masukkan keranjang. Nah, ini tadi kan penyedia memasukkan barang-barangnya ke sini. Kalau sudah kita selesai belanja, masukkan belanja, bayar. Nanti datang. Tapi ini tidak terbatas kayak gini juga. Ada pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan seperti saya tadi bilang nih. Ini kalau teman-teman nanti berkunjung ya, lpse.lkpp.go.id, di sini ada contoh paket pekerjaan. Termasuk di dalamnya ini regulasinya berapa sih? Nah, regulasinya bagaimana sih? Nah, gitu ya. Penyelenggara pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri dari sistem pengadaan secara elektronik. Nah, ini ini adalah sistem pengadaan secara elektronik. Penyelenggaranya siapa? Istilahnya Tokopedia-nya itu siapa? Atau Bukalapaknya itu siapa? Namanya adalah LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Nah, jadi tokonya gitu loh. Oke, yang kedua adalah pengadaan barang jasa ini memanfaatkan e-marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Tadi udah dijelaskan ya. E-marketplace PBJB, pengadaan barang jasa pemerintah, adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pemerintah. Tadi udah saya jelaskan di awal. Oke, repeat order sekarang. Apa itu repeat order? Jadi dalam rangka jasa konsultasi ya, itu bisa melalui penunjukan langsung yang harusnya tender ya, tapi maksimal dilakukan sebanyak 2 kali,
nggak boleh. Jadi untuk repeat order ini adalah aturan repeat order untuk pekerjaan jasa konsultansi. Oke, selanjutnya adalah pengayaan ya. Potensi korupsi yang bisa muncul dalam pengadaan barang jasa. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Apa aja itu? Nah, banyak sekali. Yang pertama tentunya adalah suap ya. Penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, pilih kasih, nepotisme, sumbangan ilegal, pemalsuan. Nah, itulah contoh-contoh potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Saya kira itu sih yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan melalui media sosial yang lainnya. Ini media ini cuma suplemen ya, cuma bantuan biar bisa didengar lagi di lain kesempatan, karena kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Oke, oh iya, masih ada nih. Ini cukup relevan ya dalam masa sekarang ini. Bagaimana pengadaan barang jasa pada era sekarang ini, pada era COVID-19. Ini ada di aturan-aturan terbaru tentang pengadaan barang jasa dalam masa COVID ya. Dasarnya ini teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama tentunya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan seterusnya. Teman-teman bisa cari. Tapi pada intinya adalah dalam masa COVID ini pengadaan barang jasanya bagaimana? Berlaku suatu keadaan darurat berdasarkan penetapan status darurat yang ditanggung oleh pejabat berwenang dan atau keadaan tertentu. Oke. Kegiatan pengadaan barang jasa dalam masa status ditetapkan oleh pihak berwenang. Ada relaksasi dalam pengadaan barang jasa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk melaksanakan APBN dalam rangka penanganan COVID yang membahayakan perekonomian atau stabilitas negara, dibuat kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, yaitu adalah ini tadi yang Perpu RI nomor 1 tahun 2020 tadi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia. Nah, itu ya. Ini karena kita kaitannya dengan defisit kita, sehingga pemasukan penerimaan negara pun kita kan tertekan juga, terkoreksi juga. Jadi untuk penanganan COVID silahkan mengadakan pengeluaran meskipun anggarannya belum tersedia, serta menentukan proses atau metode pengadaan barang jasa. Tentunya dalam hal ini teman-teman LKPP dan BPKP bekerja sama ya. Jadi saling mengawasi dari awal, biar tidak pengawasannya biar yang biasanya di akhir ini dari awal sudah bekerja sama dengan LKPP serta BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Bangunan. LKPP tadi apa? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Yang selanjutnya, melakukan pengadaan barang jasa, alat kesehatan, dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 dengan memperhatikan barang jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, selanjutnya
APIP mengawasi dan memberikan pendampingan. APIP siapa itu APIP? APIP adalah aparat pengawas intern pemerintah ya. Di mana itu? Di masing-masing ijen kementerian ya. APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang jasa. Siapa sih yang nggak khawatir dengan kondisi seperti ini, takut disalahkan dan seterusnya. Makanya APIP mengawasi dan memberikan pendampingan dalam kegiatan pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran. Nah, dari perencanaan tadi. APIP melakukan audit atas laporan. Ini biasa sebelum era COVID pun juga APIP melakukan audit atas laporan pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan penyalahgunaan wewenang. Termasuk di dalamnya apa itu? Surat kaleng. Jadi kalau ada surat kaleng, Pak, ini ada peluang terjadi penyalahgunaan wewenang nih. Tapi pengirimnya nggak tahu. Jadi tapi APIP tetap menanggapi itu semua ya. Jadi kalau ini yang kedua ini sudah ada sejak sebelum COVID-19 juga sudah. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Kita lanjutkan perkuliahan lewat media yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide ini disusun oleh tim dosen PPKN 2.